Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Video kali ini lanjutan episode ketiga. Episode keduanya sudah saya upload. Episode pertamanya juga sudah saya upload. Kalian tonton terlebih dahulu agar tidak salah paham, agar kalian betul-betul memahami. Oke, langsung saja poin yang ketiga, yaitu umpan. Poin ketiga ini ujung tombaknya, ujung tombak agar dapat ikan yang sangat maksimal. Umpan ini ada banyak sekali ya umpan ya. Bisa umpan racikan, kita membuat sendiri dari bahan-bahan tertentu. Lalu ada umpan alternatif. Contoh umpan alternatif itu seperti pelet, terus acian, terus otok-otok, dan faktor pendukungnya adalah esen. Lalu yang ketiga adalah umpan alami seperti cacing, udang, lalu ikan-ikan kecil, buah-buahan, biji-bijian. Umpan-umpan alami seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, umpan ini yang saya jelaskan yang pertama, umpan racikan. Umpan racikan itu seperti contoh telur bebek atau telur ayam. Lalu kita campurkan deho atau sunbel. Lalu telur bebek atau telur ayam ini sebagai protein untuk merangsang ikan. Lalu sunbel atau deho, atau mungkin kalian bisa menggunakan ikan tenggiri langsung, atau daging, ataupun ya sejenis hewani, bukan esen ya. Esen beda lagi. Ini umpan racikan. Lalu kroto juga umpan racikan, biasanya digunakan di ikan mas, mungkin pisang, pel, atau mungkin nanas. Kebanyakan sih jagung ya, jagung manis asli. Itu biasanya untuk umpan racikan, di blender, dihaluskan, lalu dikukus atau direbus, seperti itu umpan racikan. Lalu umpan alternatif ini biasanya ada tambahannya atau pendukungnya. Contoh pelet, tambahannya itu esen. Ini contoh esen. Ini pendukungnya, hampir sama seperti racikan ya. Ini versi praktis, tanpa kalian harus ribet-ribet membuat atau membeli bahannya. Kalau racikan kan kita membeli bahannya seperti jagung, lalu tenggiri atau deho, sunbel atau kroto, terus telur ayam, telur bebek, lalu dikukus, direbus. Umpan racikan berbeda dengan umpan alternatif seperti pelet, aci, otok-otok. Itu pasti pakai aroma ya, yang menyerupai umpan racikan. Seperti ini. Ini adalah versi praktis, lebih tepatnya lebih mudah. Versi mudahnya, daripada harus ribet-ribet meracik sendiri. Pakai ini saja sudah menyerupai umpan racikan aslinya. Biasanya pakai soft ataupun strong di tetesannya. Seperti itu ya teman-teman. Oh iya, sebagai pengingat, kalian saat mancing jangan lupa bawa dua versi ya. Versi pertama adalah soft, yaitu aromanya lebih tipis. Ya. Lalu yang kedua adalah versi strong, yaitu umpannya baunya tajam, menusuk hidung banget. Itu umpan strong. Kalian wajib bawa dua versi tersebut. Kadang ikan itu mau makan yang soft saja, kadang juga mau makannya yang strong banget. Jadi buat jaga-jaga saja, kalian bawa dua versi, strong dan soft. Untuk tetesannya terserah kalian berapa tetes,
sesuai anjuran dari pemilik Esen, produk Esennya. Saya yakin produk Esen yang kalian beli itu jos semua ya, tergantung cara kalian. Nah, banyak sekali saya jumpai, terutama para pemancing-pemancing yang beli Esen secara online ya, sering secara pemancing online saya sering jumpai itu komentarnya Esennya itu boncos, tidak mau makan Esen padahal pakai Esen itu, sedangkan pemilik produk Esennya ini selalu dapat ikan banyak sekali saya jumpai. Itu karena kesalahannya di para penggunanya ya. Kesalahannya itu terletak pada pembeli karena tidak tahu, jadi mereka mungkin terlalu sering menambahkan dosis. Ikan kalau mencium aroma yang sangat tajam sekali atau kalian meneteskan esennya overdosis, itu ikan nggak mau, karena ikan mempunyai insting bahwasannya itu adalah racun. Jika aromanya tajam banget, super tajam, itu akan takut ya, mungkin menganggap umpan kita itu racun karena kita meneteskannya over. Ikan jadinya nggak mau, pada lari ke tetangga para pemancing lain. Itu sering saya jumpai, dan saya sendiri pernah mengalami beli produk Esen dari online, dan saya tidak tahu takarannya seperti apa, cocoknya di kolam yang bagaimana, cuacanya yang seperti apa, itu saya tidak tahu. Langsung saja saya pakai, dosisnya pertama soft, beberapa jam kemudian ikannya nggak mau makan, saya tambahin lagi, namun tidak dapat sama sekali. Itu boncos, bukan kesalahan dari produknya ya, bukan kesalahan dari produk, namun kesalahannya terletak pada pemancingnya yang tidak tahu. Banyakkan pemancingnya yang tidak tahu dosis yang pas untuk esennya, dan setiap kolam itu berbeda-beda ya dosisnya. Terkadang di kolam A itu maunya soft, ada juga yang kolam ini dipakai soft tidak makan, namun dipakai strong mau makan, ada juga seperti itu. Ya, pandai-pandai kita lah menganalisa, tidak luput juga dari survei. Saat kita survei juga kita harus tanya ke pemancingnya, umpannya soft atau strong pak? Umpamanya bertanya, oh strong mas, jawabannya strong, kalian mungkin saat mancing besoknya atau di saat itu juga langsung tambahkan dosisnya. Atau mungkin para tetangga pemancing ini memberitahu umpannya soft aja, lalu kalian buat umpan baru yang kalian teteskan secara sedikit agar umpannya ini soft. Seperti itu cara menganalisanya. Jangan malu bertanya teman-teman. Untuk umpan alami itu kalian perlu sih membawanya untuk berjaga-jaga, karena di saat umpan racikan dan umpan alternatif tidak mau makan, biasanya umpan alami itu mereka mau makan. Biasanya umpan alami ikan-ikan ini mau makan ya, seperti itu. Oke, sudah paham tentang aroma dan penjelasan esennya. Intinya jangan menyalahkan sebuah produk, namun kalian analisa terlebih dahulu esennya itu harus pakai yang seperti apa, yang pas, lalu kondisi kolamnya kalian sesuaikan takarannya, seperti itu. Bertanyalah
pada pemilik produknya. Jangan langsung mengklaim bahwa produknya itu jelek, seperti itu ya. Bukan berarti bahwa saya mendukung pemilik produk ya. Namun pemilik produk ini sudah menguji sebelum dijual secara luas, pastinya sudah diuji. Tidak mungkin toh tiba-tiba membuat oplosan langsung dijual begitu saja. Pastinya ada percobaan di kolam tertentu, di kolam A, B, C, itu pasti dicoba actionnya atau umpan racikannya. Jadi sebelum kalian membeli, pahami dulu produknya, jangan tergiur, jangan mudah sekali tergiur ya teman-teman. Kalian pahami dulu aromanya. Contoh gula asam, ini judulnya gula asam, namun di gambarnya ini strawberry atau frambos. Mungkin ada aroma gula asamnya ya, namun lebih dominan frambosnya. Kalian pahami dulu sebelum membelinya, lalu kalian coba. Untuk pagi apakah gondol, terus siang apakah gondol, sore apakah gondol, atau malam gondol atau tidak. Biasanya Esen itu berfungsi di saat jam yang tepat ya. Contoh Esen ini bisa digunakan siang malam. Maksud saya bisa digunakan pagi, siang, malam, sore, bisa sekali. Lalu untuk ini cocoknya siang sampai malam ya. Kalau pagi sangat sulit sekali dapatnya, durasinya sangat lama kalau pagi. Kalau ini bisa cepat pagi, siang, sore, malam, seperti itu teman-teman. Lalu di saat kalian sudah pas racikan esennya, itu kalian coba eksperimen saja. Kalian suntikkan entah itu aroma almond, atau mungkin aroma kemangi, atau mungkin aroma nanas, strawberry, jambu biji. Bisa kalian coba saja ya, seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu penjelasan tentang umpan poin yang ketiga. Semoga kalian memahami ya, kenapa umpan kalian tidak dimakan. Itu karena takaran kalian sendiri yang salah, atau mungkin tidak sesuai dengan kondisi kolam atau nafsu makannya ikan. Selanjutnya video episode keempat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.